Mozaik 42. 4 bulan kemudian, kabut subuh masih melingkari tubuh gunung Sumbing. Hawa beku semalam perlahan mulai disentuh sinar mentari. Suara ceret berbunyi dari perapian. Maisyarah mencopot mukenanya, berjingkat-jingkat menuju dapur, membuka pintu dengan pelan agar deritnya tidak membangunkan Alia yang terlelap. Ia bersiap-siap menyambut tamu agung hari ini yang mobilnya telah muncul di bawah sana, di halaman desa. Sinar mentari dari jendela itu terbit perlahan tapi pasti. Beberapa menit yang lalu langit masih pekat dari jendelanya. Kini langit mulai cerah dan membiru di balik kabut, serupa hati Maisyarah yang pernah disergap kegelapan, disiksa keheningan. Lalu cahaya itu perlahan muncul menyinari hatinya yang kehilangan arah. Pada awalnya, ia menyangka sebuah buku yang datang suatu pagi dari Pak Pos adalah kiriman Gus Afas. Ia mengejar lembaran-lembaran buku-buku bermanfaat itu tiap hari, membayangkan sang pengirimnya masih selalu memperhatikan gerik langkahnya. Membayangkan sang pengirim buku itu akan datang lagi ke Dieng suatu hari untuk menjemputnya lagi. Meski dulu di malam yang gelap dan beku itu ia telah memutuskan untuk menerima sikap Gus Afas tanpa mengemis cintanya lagi. Karena menyadari satu hal, ia telah menulis namanya sendiri demi khidmah pada Tegal Klopo, demi memberikan keturunan untuk Bunyai Musyonah. Ternyata tak lepas dari sikap ingin memiliki. Niat mulia itu telah ia nodai dengan keserakahan terselubung. Lalu ia bertekad memaksa diri untuk mengembalikan niat. Ia tahu, detik di mana hatinya hancur lebur menyaksikan langkah demi langkah menjauhkan raga Gus Afas darinya, menghilang di balik pekatnya malam yang menyiksa itu, berarti hikmahnya untuk Tegal Klopo yang sesungguhnya baru dimulai. Tapi buku-buku itu datang dengan penuh misteri. Dalam masa idahnya, seseorang itu mengirimi tiap 2 minggu sekali. Ia lalu menjaga buku-buku itu dengan rapi dalam almarinya. Jangan sampai saudara-saudaranya tahu jika ia masih saling berhubungan dengan Gus Afas dalam keheningan. Muatan-muatan yang ada dalam buku itulah yang menjadi pelipur lara dan penguat hatinya tiap kali dadanya mulai sesak dan kristal-kristal bening membengkakkan matanya. Lebih-lebih ketika ibunya Musyonah datang ke Tegal Klopo dan menimang bayinya yang penuh kasih sayang, membawakan ragam oleh-oleh untuk keluarganya dan Alia. Hati mantan istri mana yang tak menaruh harap jika mertuanya sebaik itu, jika suaminya dulu juga sangat itu. Akan tetapi, pada akhir bulan Ramadan, Maisyarah menemukan tanda yang meruntuhkan dugaannya ketika seseorang itu membubuhkan tulisan dalam buku terakhir yang dia kirim. Sang pengirim buku itu menuliskan, Al-mustahiqah hadal kitab Maisyarah binti Bustami al-Jamilah wa latifah kal yakut fil aslil bahar, yang bermakna pemilik buku ini adalah Maisyarah binti Bustami, perempuan yang cantik dan lembut seperti mutiara di dasar lautan. Saat itu Maisyarah tersentak, menyadari perbedaan dalam bentuk huruf mim atau huruf kaf dan lam yang memanjang. Ada garis-garis kuat yang menjelaskan sebaris kalimat Arab itu ditulis oleh tangan yang berbeda. Itu bukan tulisan Gus Afas. Berhari-hari ia menepis gundah gulana, menyadarkan diri atas halusinasinya selama ini, menyimpan tanda tanya besar di balik hatinya yang diam-diam kecewa. Siapa gerangan seseorang yang lebih memahami kemelutnya selain Gus Afas? Siapa gerangan yang peduli dan empati padanya dalam keheningan? Pertanyaan itu ia simpan dan tak menyangka ia mulai menemukan jawabannya hingga kedatangan ibunya Musyonah ke Dieng pagi ini. Seperti biasa, beliau rawuh dan segera menciumi Alia dalam dekapannya dan memeluk Maisyarah penuh kasih. Perempuan itu segera menjamu ibu Nyai dengan segala hidangan nikmat
dan khas yang telah keluarganya beli sebelumnya. Ada tempe kemul dan opak, juga carica dalam cup-cup kecil ia suguhkan di atas meja. Sembari menyiapkan nasi dalam campuran nangka dan sayuran semacam sawi, cesin, dan kacang panjang, juga parutan kelapa dan teri yang biasanya disebut nasi megono itu, ia mendengar suara Ibu Nyai berbincang-bincang dengan Simbo. Ibu Nyai mulai bercerita tentang Mbah Nyai Zah Ali Maksum Lasem yang pernah singgah di pesantren Al-Asnawi Salam Kanci, di mana beliau naukidi mengutarakan ulang perihal melamarkan santri Salam Kanci untuk khodamnya yang bernama Kang Atok. Konon Mbah Zah sangat gemati pada khodamnya itu, seperti cucunya sendiri. Kemudian Ibu Nyai Musonah pun mengutarakan keinginannya untuk tafaulan pada beliau, bahwa kedatangannya siang itu sekalian hendak melamarkan khodamnya juga untuk meminang mesyarah karena idahnya telah habis. Dek. Hampir-hampir saja mangkuk di tangan Mei terjatuh. Jemarinya gemetaran, peluh membasahi dahinya. Bersamaan dengan itu, langkah kaki Simbo mengantarnya sampai balik tembok menemukan dirinya masih ternganga. "Mei, piye Simbo kudu jawab dawuh Ibu Nyai?" tanya perempuan tua itu dengan wajah sumringah. "Kalau Mbok dan Bapak jelas tidak ragu karena sudah tahu sifatnya jobo jeru. Tapi semua aku kembalikan padamu, Mei. Jari ini rondo kuwi ora oleh dipeksa." Mei menaruh mangkuk di atas meja dengan gemetaran. Sudut matanya dapat menangkap sosok itu, duduk di atas kursi kayu di halaman rumahnya. Ia tidak tahu apakah akan tumbuh cinta sebesar cinta yang lama yang telah kuat menghujam di sanubarinya. Ia hanya terperanjat saat mencoba mengurai benang merah antara buku-buku misteri itu dengan lelaki yang dibawa Ibu Nyai hari ini. Sosok pengirim buku bisa jadi adalah orang-orang pesantren karena mengirimkan terjemahan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, terjemahan Kiai Maftuh Basul Birri Lirboyo. Sosok pengirim buku bisa jadi adalah orang-orang pesantren karena mengirimkan terjemahan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, terjemahan Kiai Haji Maftuh Basul Birri Lirboyo. Lelaki pengirim buku juga adalah penyuka dakwah budayawan karena mengirimkan buku Gusmus, Cak Nun, dan Sujiwo Tejo. Sosok pengirim buku juga sepantasnya memang tahu kemelut hidupnya karena mengirim buku-buku psikologi juga, la tahzan. Ia tengah mengaitkan benang-benang merah dan mengingat komentar teman-temannya tentang karakter sosok yang duduk di luar sana. Beberapa temannya yang kagum padanya bukan karena visi atau materi semata, bukan karena bakatnya saja dalam berbicara di depan publik, tapi karena akhlaknya yang santun, karena pengabdiannya pada masyayikh telah mewarnai karakternya. Lamanya berkhidmah telah mematangkan jiwanya. Seseorang pernah bilang, matanya yang tenang itu bagaikan telaga, senyumnya yang tulus itu bagaikan oase di padang Sahara. "Mei, ojo lali, jawabanmu sudah ditunggu Bu Nyai di depan." Ia terperangah, melirik Simbok yang tergopoh-gopoh membantunya membawa peralatan makan dari dapur. Mei masih gamang harus menjawab apa. Tentang pasangan hidup bukan urusan sepele yang butuh jawaban singkat. Ini soal ribuan hari yang akan dihabiskan bersama dengan orang yang sama.
Seseorang yang paling berpotensi menyengsarakanmu atau sebaliknya. Orang yang akan memberimu kebebasan jiwa atau sangkar yang menyiksa. Di tangannya, sayap-sayap perempuan dapat terbang dengan sempurna atau justru koyak dan patah. Lalu Mei kembali mengintip punggung lelaki yang duduk di luar sana dari balik tirai jendela. Tak terasa desiran lembut mengalun pelan di hatinya ketika mengingat karakter sosok itu. Seperti ada dirinya yang lain berbisik di telinga. Mungkin hidupmu tak akan semenakutkan itu bersamanya, Mei.